وجعلنا من أفضل الأمة في الدنيا والآخرة. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم على سيدنا ونبينا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. يا فتح يا رزاق. أما بعد، الشرفاء والفضلاء جامع العلماء الآملين والمشايخ وكل الأساتذة الذي يحضرون في هذا المكان المبارك ويحضرون في هذه الليلة المبارك، أشهدكم من أهل الخير وأشهدكم من أهل الجنة. Yang sama-sama kita muliakan, yang sama-sama kita hormati, kepada segenap para alim ulama, para kiai, para asatidz, para ajengan, para sesepuh, para masyayikh, para tuan-tuan guru sekalian yang hadir pada kesempatan ini malam. Begitu juga terkhususnya kepada DKM Masjid Jami Al-Falah, kepengurusannya, staf, dewan gurunya dan segala macam yang lainnya yang hadir pada kesempatan ini malam, yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu. Fala wallah, tapi demi Allah tidak mengurangi rasa hormat saya kepada guru-guru kita sekalian. Kita doakan mudah-mudahan para alim ulama kita, para kiai, para ustadz, para ajangan kita selalu senantiasa Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan jasmani dan rohaninya, Allah berkahkan langkah perjuangan dakwahnya. Amin ya rabbal. Begitu pula kepada para aparatur pemerintah dari jajaran RT, RW, lurah, aparatur keamanan sipil dan non sipilnya, serta panitia penyelenggara yang telah mengorbankan harta, jiwa dan raganya untuk mengumpulkan kita pada ini malam. Dan juga salam penghormatan saya sampaikan terkhususnya kepada seluruh jamaah hadirin wal hadirat, muslimin muslimat, mu'minin mu'minat, umatnya baginda Nabi besar Muhammad yang berkumpul bersama pada ini malam, yang kita hadir pada ini tempat dari dimulainya acara sampai detik ini. Kita bersama-sama mengagungkan Allah, kita bersama-sama memuliakan Allah, kita mengagungkan seorang makhluk yang diagungkan oleh yang maha agung, kita membesarkan seorang manusia yang dibesarkan oleh yang maha besar, kita memuliakan seorang kekasih yang dimuliakan oleh yang maha mulia. Maka seluruhnya angkat tangannya, kita bermunajat meminta kepada Allah, mudah-mudahan bil barakati syahrul mubarak, syahrul maulidur rasul, tidaklah kita pulang dari ini malam kecuali seluruh dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa keluarga kita diampuni oleh Allah, dosa ibu bapak kita diampuni oleh Allah. Mudah-mudahan yang sedang sakit Allah angkat penyakitnya, yang sedang susah Allah berikan kebahagiaan kepadanya, yang belum menikah Allah pertemukan jodoh saleh-salehah, dan mudah-mudahan bil barakatir rahmanir rahim fahuwal malikul kudus, tidaklah kita meninggal kecuali Allah cabut nyawa kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal. Alhamdulillah, segala puja beserta puji kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Huwallahu alladzi la ilaha illa ghairuh, yang mana dialah Allah yang maha agung, Allah yang maha besar,
Maka jikalau ada yang besar kecuali Allah, itu kecil. Dialah Allah yang maha berkuasa. Maka jikalau ada yang berkuasa kecuali Allah, itu hanyalah seorang hamba. Dan dialah Allah yang mengumpulkan kita pada ini malam dan memberikan nikmat kepada kita, yang mana nikmat tersebut sejatinya begitu banyak Allah berikan kepada kita. Dari dilahirkannya kita sampai detik ini, begitu banyak karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semuanya. Terkhususnya pada ini malam Allah menghadirkan kita, dan pada ini malam Allah berikan kepada kita yaitu nikmat sehat wal afiat, sehingga dengan nikmat tersebut kita bisa hadir dan berkumpul pada tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Hadirnya kalian pada ini malam, duduknya kalian pada ini tempat, yang mengundang kalian bukan saya. Saya nggak pernah bikin video atau ngajak kalian untuk hadir pada ini malam. Enggak, saya nggak pernah. Yang mengundang kalian bukan dari para alim ulamanya, bukan dari para kiainya, bukan dari para ustadznya. Yang mengundang kalian bukan dari Masjid Al-Falahnya, bukan dari panitianya, bukan. Kalian hadir pada ini malam, kalian hadir atas undangan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa man yuridullahu khairan falyufaqihu fid din. Orang-orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, falyufaqih, maka akan diberikan jalan kemudahan menuju agamanya Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan kalian hadir pada ini malam, maka itu menjadikan kalian adalah orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Selain Allah memberikan ridhanya kepada kalian, selain Allah berikan nikmat sehat kepada kalian, Allah memberikan a'zam min ni'matillah, yaitu paling agungnya nikmat Allah, paling besarnya nikmat Allah, paling mulianya nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita dengan hadirnya kita pada ini malam, yaitu Allah menjadikan kalian semua yang duduk pada ini tempat, mau yang dekat, mau yang jauh, mau yang duduk, mau yang berdiri, kalian semua Allah berikan nikmat, yaitu berupa Allah menjadikan kalian adalah makhluk dan seorang hamba yang dimuliakan oleh Allah dunia dan akhiratnya, saudara. Amin ya rabbal. Dan ingat, patut digarisbawahi, kemuliaan yang Allah berikan kepada kita bukan karena saya duduk di kursi, kalian duduk di bawah, lalu saya lebih mulia dari kalian. Bukan, karena kemuliaan yang kita punya, kemuliaan yang Allah berikan kepada kita, bukan dikarenakan sebab harta yang kita punya. Harta yang kita miliki tidak membuat kita mulia di hadapan Allah. Mau sebanyak apapun harta kalian, sebesar apapun rumah kalian, semewah apapun kendaraan kalian, harta tidak pernah membuat kita mulia di hadapan Allah. Begitupun yang namanya pangkat, saudara, yang namanya jabatan, pangkat tidak pernah membuat kita mulia di hadapan Allah. Mau pangkat kita seorang RT, RW, lurah, camat, bupati, gubernur, presiden sekalipun, pangkat tidak pernah membuat kita mulia di hadapan Allah. Begitupun sekalipun, saudara, sekalipun pangkat jabatan kita seorang ulama, pangkat jabatan kalian seorang kiai, seorang ustadz, seorang ajengan, bahkan sekalipun seorang habib, tiap tahun anda bolak-balik pergi haji, gak bakal ngejamin anda mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Loh Habib, kok bisa begitu Habib? Kami umat Islam dari desa Cikukang, kami semua ini hadir pada ini malam. Kami hadir karena kecintaan kami kepada para kiai. Kami hadir karena kami cinta kepada para ulama, kami cinta kepada para ajengan, dan kami mencintai mereka karena mereka itu mulia. Maka saya jawab, seorang ulama itu mulia, kiai mulia, ustadz
mulia, ajengan mulia. Mulia di hadapan manusia belum tentu mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan saya bisa menyampaikan seperti itu. Ayo sama-sama kita buka sebuah kitab yang berjudul Safwatuz Zubat. Syair yang ke-8 dalam kitab tersebut disampaikan kepada kita. Wa qala fi syair fa'alimun bi'ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wathan. Fa'alim, seorang ulama, bi'ilmihi, dengan ilmunya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kiai mulia karena ilmunya, ustaz mulia karena ilmunya, ajangan mulia karena ilmunya. Tapi sayang, ilmihi lam ya'malan, ilmunya tidak diamalkan, tidak dikerjakan, tidak didawamkan. Bahkan tidak sedikit ulama di zaman sekarang, mereka yang mengaku punya ilmu agama, mereka yang mengaku seorang kiai, bukan menghidupkan agama Allah, tapi mencari hidup dalam agama Allah. Mereka menjual ayat, mereka menjual dalil, mereka menjual agama hanya untuk kesenangan perut pribadinya. Yang halal dikatakan haram, yang haram dikatakan halal. Maka apa yang terjadi, saudara? Mu'adzab min qabli ubadil wathan. Itu ulama, itu kiai, itu ustaz, mu'adzab, akan diazab oleh Allah min qabli, sebelum ubadil wathan, penyembah berhala. Na'udzubillahi min. Terus kalau bukan karena pangkat, kalau bukan karena jabatan, kalau bukan karena harta, lalu kita ini dimuliakan oleh Allah karena apa? Maka jawabannya ada di dalam Al-Quran, saudara. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa qala Allah ta'ala, qul bifadlillahi wa birrahmatihi fabidzalika falyafrahu. Yang artinya, qul, katakanlah, bifadlillah, dengan kemuliaan Allah, wa birrahmati, dan juga kasih sayangnya Allah, fabidzalika, dengan kedua perkara tersebut, falyafrahu, bergembiralah kalian, berbanggalah kalian, bersenanglah kalian dengan kedua perkara yang telah Allah berikan kepada kita. Apa saja kedua perkara tersebut? Yang pertama tadi saya sampaikan, fahuwa fadlallah, yaitu kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara, kita bahas satu persatu. Kalau kita bahas yang namanya fadlallah ataupun kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka pengajian pada ini malam nggak akan beres. Walaupun sampai besok pagi kita nggak bakal beres, saudara, nggak bakal pulang kalian. Kenapa? Karena yang namanya kita bahas fadlallah, yaitu keagungan Allah, tidak ada barometer atau bara ukur yang bisa menghitung dan mencatat kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Qur'annya saja, dalam Asmaul Husnanya Allah sampaikan Ar-Rahman Ar-Rahim, Al-Malikul Qudusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbar Al-Mutakabbir. Itu baru sebagian kecil dari keagungan Allah. Allah menciptakan surga dengan nikmatnya, maka itu tanda kebesaran Allah. Allah menciptakan dunia dengan keindahan alam, dengan gunung, bukit, lautan, dan sungai. Itu tanda keagungan dan kebesaran Allah. Allah menciptakan manusia, saya, kalian, binatang, hewan, tumbuhan. Itu semua keagungan dan kebesarannya Allah. Jadi kalau kita bahas keagungan Allah, tidak akan ketemu mana keagungan Allah. Maka saya tanya dulu, ini saudara semua, saya tanya, jawab yang kompak, jawab yang semangat. Semua jamaah, saya tanya, siapa yang menciptakan manusia? Kurang kedengaran. Siapa yang ciptakan manusia? Siapa yang ciptakan binatang? Siapa yang ciptakan dunia? Maka saya tanya lagi, jawab yang lebih semangat, siapa yang maha agung? Siapa yang maha besar? Siapa yang maha berkuasa? Betul, takbir. Maka nggak bakal ketemu jawabannya, saudara. Lalu bagaimana agar kita tahu mana jawaban dan mana keagungan Allah?
yang Allah berikan kepada kita. Karena dengan keagungan yang tadi kita bahas itu semua Allah kasih sama kita. Allah kasih dunia dengan isinya kepada kita. Keindahan alam kita bisa lihat. Bahkan saya jalan tadi datang pagi-pagi ke sini itu subhanallah pemandangan indah banget. Datang dengan jalannya, dengan kebun tehnya, dengan sejuknya udara itu sangatlah keindahan buat kita. Jadi kalau kita mana keagungan yang Allah berikan kepada kita, yang dengan keagungan tersebut kita diperintahkan untuk bergembira dengan adanya keagungan Allah. Keagungan yang mana? Maka dijelaskan di dalam kitab tafsirnya para ulama. Tafsir ini banyak saudara. Yang paling basic di pondok pesantren diajarkan dan dipelajari itu kitab tafsir Jalalain. Enggak cuman di Sukabumi, di tempat saya juga di Ciamis hampir rata-rata mayoritas pondok pesantren ngaji tafsirnya adalah tafsir Jalalain. Itu sudah menjadi basic dan pokok di pondok-pondok pesantren. Nah, pada kesempatan kali ini saya nggak bawa Jalalain, yang saya bawa adalah kitab tafsir Adhur Manthur bitafsir bil Ma'thur karangan Imam Ibnu Abbas rahimakumullah. Kita buka juga kitab tafsir Ma'alimut Tanzil karangan Al-Imam Baghawi. Kita buka kitab tafsir Kathir karangan Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi. Kita buka lagi kitab tafsir Jami'ul Bayan karangan Al-Imam Ibnu Jarir Al-Tabari. Mau dibuka Jalalain atau Jailani silahkan, kita buka sama-sama. Jumhurul ulama, mayoritas ulama sepakat fadlullah di dalam ini ayat, kemuliaan Allah di dalam ini ayat. Bukan surga dengan nikmatnya, bukan dunia dengan keindahan alam, bukan gunung bukit manusia binatang dan hewan, tapi fadlullah fi hadhil ayat fahuwal Quran, yaitu kemuliaan Allah di dalam ini ayat adalah Al-Quranul Karim. Alhamdulillah. Jadi di dalam ini ayat mencangkup daripada seluruh isi Al-Quran, seluruh firman Allah, seluruh apa yang disampaikan oleh Allah kepada malaikat Jibril, disampaikan kepada Nabi, maka itu dikatakan sebagaimana fadlullah, yaitu kemuliaan Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana tidak bisa dikatakan fadlullah? Jauh sebelum ada teknologi, sebelum ada yang namanya bisa pemetaan dunia, sebelum ada yang namanya teknologi yang canggih, Allah telah sampaikan kepada Nabi bahwasannya dua sisi air tidak akan bisa bersatu. Ketika yang satu tawar, ketika yang satu asin, maka keduanya tidak bisa bersatu. Jauh sebelum ada teknologi, Allah sudah sampaikan kepada Nabi. Dan terbukti di zaman sekarang ada yang namanya perbatasan antar laut dengan sungai. Ini menjadikan sebuah fadlullah dan juga menjadikan sebuah penguat bahwasannya Al-Quran adalah kalamullah, laisal makhluk, dan Al-Quran adalah kalam Allah, bukan termasuk makhluk. Dan saudara ikhwan rahimakumullah, apalagi disampaikan oleh Allah, fabidzalika falyafrahu, maka dengan perkara tersebut bergembiralah kalian, berbanggalah kalian, bersenanglah kalian dengan perkara tersebut yang telah Allah berikan kepada kita. Yang pertama tadi adalah Al-Quran. Lalu bagaimana cara kita bergembira dengan adanya Al-Quran? Maka ada 3 cara saudara. Yang pertama mengamalkan, yang kedua mendawamkan, yang ketiga membaca dari Al-Quran. Nah, sebelum mempraktekkan 3 perkara ini, maka minimal kita di rumah masing-masing punya yang namanya Al-Quran. Betul atau tidak? Ini saya tanya semua jamaah yang hadir pada ini malam, punya Al-Quran apa enggak? Betul. Semuanya punya. Di rumah masing-masing punya. Alhamdulillah. Saya tanya lagi, Al-Qurannya dibaca apa enggak? Alhamdulillah. Benar. Yakin. Saya tanya sama yang perempuan dulu. Yang perempuan ini rata-rata biasanya kerjaannya ngaji terus di rumah. Ini saya tanya sama yang perempuan, jawab yang semangat, jawab yang kompak. Al-Qur'annya dibaca apa enggak? Dibaca apa enggak? Kurang semangat, dibaca apa enggak? Dibaca. Benar. Alhamdulillah. Benar. Yakin.
Tapi aing bisa ningali na banget sih, banget berbohong kabeh ya. Ya banget berdosa kabeh ya.